Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisunnati wal kalam. Amma ba'du. Yang pertama, mari di malam yang penuh berkah dan cerah ini kita jaga dan tingkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Di tengah-tengah zaman modernis seperti saat ini, di tengah-tengah zaman now, kalau kata anak muda begitu ya, di zaman now, iman mendapat tantangan dan ujian yang cukup serius. Bertambah berat ujian iman ketika modernisasi, globalisasi diboncengi oleh yang namanya ideologi menyesatkan, sekularisme, liberalisme dan komunisme. Ini yang merusak akidah masyarakat kita. Betul, betul. Dulu umat lain kalau pengen ngajak pindah akidah umat Islam dengan sekardus Indomie, sekantung sembako, umat Islam pindah akidahnya. Betul, betul. Tapi hari ini modus mereka udah berganti. Tidak lagi dengan Indomie, tidak lagi dengan sembako. Kenapa? Karena mereka sadar hari ini umat Islam secara ekonomi telah membaik. Mereka sadar hari ini umat Islam secara ekonomi telah maju. Bahkan kemarin pemerintah kita mengeluarkan rilis bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Saya cek ternyata benar Bapak Ibu. Tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dari ayah ke anaknya. Turun dari anak ke cucunya. Na'udzu. Mereka tidak lagi dengan sembako dan Indomie, sebab mereka sadar hari ini umat Islam telah cerdas bahwa yang namanya iman mahal harganya. Betul, betul. Jangankan sembako, jangankan Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul. Saya ulangi lagi nih, ini bocah mulu yang bilang betul. Ibu-ibu kagak ada yang bilang betul. Ulang lagi sekali lagi karena ini penting. Jangankan sembako, jangankan Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul. Saya tanya di sini ibu-ibu, para gadis, ada nggak yang pakai anting beratnya 10 kilo? Paling jalannya nyengser begini nih. Jangankan 10 kilo, emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul. Jangankan iman, sehat aja mahal, sehat. Benar. Ada yang mau saya kasih uang 100 juta, matanya saya congkel dua-duanya. Jangankan iman, sehat aja mahal, sehat. Betul. No, belum lama ada artis pembawa acara dahsyat dirawat di rumah sakit Singapura setahun menghabiskan uang 20 miliar lebih. Masya Allah. Untuk membeli kesehatan, almarhum harus mengeluarkan uang 20 miliar lebih. Ujungnya lewat juga. Coba Bapak Ibu bayangin, kalau uang 20 miliar semuanya kita beliin cilok, kalau banjir nih Kali Abang. Betul. Masya Allah. Apalagi cireng ya. Karena itu hadirin hadirat, jaga akidahmu, jangan goyah walaupun selangkah. Jaga imanmu, jangan bergeser oleh apapun juga. Insya sayangnya Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah mengalami degradasi
pemikiran para generasi mudanya sekarang. Ada orang pemudanya masyarakat saat ini diracuni, nggak usah sholat capek, nggak usah puasa Ramadan lapar, nggak usah nguarin zakat miskin, cukup baik sama tetangga, rukun sama keluarga, santun di masyarakat, selesai urusan agama. Ada yang punya pemikiran begitu? Ada di sini mah nggak ada, insya dia nggak sadar bahwa amal kebajikan tanpa didasari dengan iman sia-sia. Betul? Betul. Setinggi gunung sekalipun kebajikannya, seluas samudra sekalipun kebaikannya, tanpa didasari dengan iman, sia-sia amal tersebut. Coba lihat kalau nggak percaya, dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fasawbahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang beramal tanpa didasari dengan iman kepada Allah seperti debu nempel di batu licin, lalu turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, indah sekali perumpamaan Al-Quran. Amal orang yang tidak punya iman seperti debu nempel di batu, turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu. Emang enak kalau ngaji sama orang soleh dan soleha mah dah. Itu palanya pelan-pelan nunduk, matanya dikit-dikit turun, tidur. Masya Allah. Sahabat saya punya teman namanya Mr. Richard. Mr. Richard lahir di Southampton. Tahu nggak lo Southampton? Keluar Bekasi Barat, ambil arah Pekayon. Lahir di Southampton, sekolah di Newcastle, besarnya di Keronjo. Nih, Mr. Richard senang banget sama umat Islam, senang banget. Ketika ditanya, Mister, kenapa sih senang banget sama umat Islam? Saya iri Pak Ustadz. Iri kenapa? Umat Islam kelihatannya adem-adem, tenang-tenang, damai-damai Pak Ustadz. Saya kalau mau tidur aja harus minum Valium, harus minum obat tidur Pak Ustadz. Umat Islam nggak perlu minum Valium, nggak perlu minum obat tidur, nggak perlu tidur di kasur yang empuk, bantal yang mewah Pak Ustadz, nggak perlu. Lagi dengerin ceramah, ules. Masya Allah. Bahkan di masjid sebelah hari Jumat, imam baru naik mimbar, aki-aki udah mimpi 2 kali. Masya Allah. Mimpinya berseri lagi sama Jumat kemarin. Ya Allah. Makanya ustadz-ustadz mah nggak perlu belajar ilmu gendam, nggak perlu. Cukup kalau Jumat naik di atas mimbar, alhamdulillah, alhamdulillah, merem tuh jamaah tidur. Banguninnya gampang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, bangun langsung. Masya Allah. Pemikiran generasi kita dirusak. Yang bahaya lagi, yang bahaya nih, pemikirannya dirusak, gaya hidupnya dirusak oleh dunia barat. Repotnya generasi kita kalau niat barat terlalu silau. Apa yang datang dari barat selalu ditiru. Apa yang datang dari barat dianggap oke. Kalau judulnya bule, pokoknya hebat. Mungkin kita kena sindrom barat kali ya, kelamaan dijajah oleh Belanda. Akhirnya kita kalau lihat orang bule silau saja. Padahal belum tentu, boleh jadi di kampungnya gembel, betul. Sehingga kalau lihat orang bule, gaya hidupnya sering kita tiru. Jangankan gayanya, nama saja nama. Orang sekarang harus ke barat-baratan kalau punya nama, betul. Betul. Saya punya tetangga orang Sukabumi, lahir anak laki-laki dinamain Justin Bieber. Saya bilang, Kang, kenapa Pak Ustadz? Namain anak jangan ke barat-baratan deh. Ini bukan barat Pak Ustadz, itu Justin Bieber. Ini singkatan Pak Ustadz. Singkatan apa? Justin itu saya Jaja, istri saya Titin. Jaja sama Titin Pak Ustadz jadi Justin. Oh begitu lah, itu Bieber. Bikinnya pas di Jember. Lu kayak ngerti aja.
of the name. Jangan suruh ngulang lagi, keselimpet. Apalah artinya sebuah nama? Ingat, buat Islam al-ismu muayyanun bil musama. Nama menunjukkan karakter yang punya nama. Nama menjadi doa bagi yang menyandang nama. Nama menjadi motivasi bagi yang punya nama. Betul. Orang dulu kan namain anak sembarangan aja, orang tua dulu. Orang tua dulu sembarangan kalau namain anak. Di mana anak itu dilahirkan, di situ namanya di-tag. Lahir di dapur, dinamain pangkeng. Lahir di kebun, dinamain pengki. Masya Allah. Bahkan kemarin di TV nama orang sembarangan ya. Ada yang namanya Sumur, Pacul, Suzuki, macam-macam. Ada yang namanya Tuhan segala. Bahkan ada yang namanya setan malah. Bener nggak? Tuh setan ketika diwawancarain dia cerita, saya begitu umur 20 tahun dewasa ganti nama, nggak mau setan lagi. Begitu ganti nama sakit, lama sakit. Begitu ganti nama setan lagi sembuh. Emang dasar setan. Masya Allah. Rasulullah seringkali menjadikan nama menjadi motivasi. Suatu saat ketika Rasul bersama kaum muslimin udah kangen banget pengen pulang kampung, sekalian umroh niatnya, rombongan berangkat dari Madinah ke Mekah tertahan di Hudaybiyah, nggak boleh masuk oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy kirim utusan musyawarah, deadlock, ngirim lagi utusan kompromi, nggak buntu, ngirim lagi utusan musyawarah, nggak ada jalan keluar. Begitu kafir Quraisy ngirim utusan yang namanya Sahal atau Suhel, baru Rasulullah ngomong. Begitu Rasul lihat Suhel yang datang, kata Rasul, qad suhila lakum amrukum, telah dipermudah urusan kalian. Kenapa Rasul bilang seperti itu? Karena yang datang adalah Suhel alias Sahal, alias artinya mudah. Masya Allah, luar biasa. Makanya nama menjadi motivasi. Jangankan orang, benda saja bisa pengaruh. Ini ada penelitian nih, Profesor Dr. Masaru Emoto, ilmuwan Jepang, melakukan penelitian 2 gelas air. Air yang pertama dicaci maki, sumpah serapain, diejek, dibully. Begitu diteliti airnya berubah menjadi negatif. Tapi satu lagi dipuji, dikasih kalimat positif, kalimat motivasi, kalimat baik-baik, Masya Allah, airnya berubah menjadi kristal bersegi 5. Ketika ditambah lantunan ayat suci Al-Quran, air itu berubah menjadi kristal bersegi 6. Masya Allah. Tuh, makanya kita dulu di kampung sering minta air sama kiai ya. Itu bukan mistik, bukan syirik, itu ilmiah. Air saja bisa berubah dari kata-kata. Makanya mohon maaf, saya emang nggak mau tuh makan makanan nasi goreng gila. Ogah saya mau makan, nggak mau. Dari namanya aja udah jelek. Ada lagi kerupuk kere, ogah saya mau makan. Ada lagi bakso setan, nggak mau saya mau makan. Nah kalau di Anyer boleh tuh, di pinggir jalan kiri kanan ada rumah makan, tulisannya bakso janda. Nah itu boleh dapat. Saya kebetulan ngajar di pondok pesantren Asidikiyah. Nih gengnya Asidikiyah semuanya, alhamdulillah. Begitu bel mau pulang, saya absen anak-anak. Alfian, saya Pak Ustadz, pulang kamu. Amin, saya Pak Ustadz, pulang kamu. Tono, Sutono M, saya Pak Ustadz. Ada yang namanya Tono. Mohon maaf ya Pak Tono, persamaan nama dan karakter hanya fiktif belaka. Saya panggil, Tono, sini Tono. Saya Pak Ustadz. Ini nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. Bilangin ayah kamu ya, kalau udah Tono nggak usah pakai Sutono, pemborosan ini namanya. Begitu Pak Ustadz. Iya, udah Pak Ustadz, udah sana pulang. Begitu nyampe pintu saya panggil lagi. Nah, sini nak. Ada apa lagi Pak Ustadz? Ini beneran nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. M-nya apa? Mutono Pak Ustadz. Lihat Tono juga. Masya Allah.
Dari nama orang bisa berubah pergaulan. Di pergaulan ini yang hati-hati nih, sering dibumbui oleh yang namanya narkoba dan miras. Betul? No, kemarin tiang pancang pantai reklamasi isinya narkoba semuanya. Pabrik terbesar di Asia Tenggara narkoba ada di Tangerang. Untuk apa? Supaya generasi milenial, generasi zaman now rusak akhlak pribadinya, jiwanya, supaya mereka gampang merebutnya, dijadikan generasi kita generasi yang teler dan alay. Na'udzu. Karena itu mohon maaf Pak Guru, Pak Kiai, Bapak anggota Dewan, saya mau pesan para pemudanya nih. Para pemuda, nyaut. Para pemuda, minum minuman keras bukan budaya bangsa Indonesia. Setuju? Para pemuda, mabuk-mabukan bukan budaya Islam. Setuju? Karena itu jauhkan miras, campakkan narkoba. Setuju? Lagian kalau orang Barat minum minuman keras pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua setiap hari makannya hotdog, hamburger, pizza hut. Begitu mabok muntah keluarnya keju. Pantas. Lah ini pemuda Kali Abang belagu mabok, setiap pagi makannya urap sama nasi uduk. Begitu mabok muntah keluar toge. Masya Allah. Udah jangan pakai belagu mabuk dah ya. Insya Allah di sini mah nggak ada, insya Allah nggak ada satu maksudnya. Kalau tadi saya pesan kepada pemudanya, sekarang saya mau pesan kepada para gadisnya. Para gadis, para gadis, para gadis, yang nenek-nenek nggak usah nyaut. Romannya senang banget dibilang gadis, udah expired juga. Masya Allah. Para gadis, boleh Anda tiru perempuan Barat, tapi otaknya jangan gaya hidupnya. Boleh Anda tiru gaya perempuan Barat, tapi isinya jangan kulitnya. Setuju? Ini kagak. Perempuan Barat pakai pakaian orok ditiru sama perempuan kita. Lagi mana bukan pakaian orok, itu baju ditarik ke bawah, atas nongol, ditarik ke atas, puser keluar. Masya Allah. Para gadis saya kasih tahu ya, kalau perempuan Barat pakai pakaian orok pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua kulitnya rada mulus. Lah ini perempuan Kali Abang belagu pakai pakaian orok, udah kulitnya buram. Pusarnya bodong lagi. Ya Allah, kagak ada enak-enaknya dilihat dah. Masya Allah. Kita mohon maaf Pak Guru, Pak Kiai, sering disinggung sama Ustadz Fadlan, sering banget. Ustadz Fadlan dari Papua sering nyinggung. Kesian deh orang Jakarta. Kenapa Pak Ustadz? Kita di Papua baru mulai belajar berpakaian. Orang Jakarta baru mulai belajar telanjang. Masya Allah. Saya mohon maaf nih Pak, mohon maaf banget. Ini ada Pak RW nggak di sini Pak RW? Banyak. RT ada RT. Masya Allah, seneng banget nih kampung, RW RT-nya doyan banget ngaji. Mudah-mudahan berkah nih kampung. Saya soalnya sering banget kalau naik motor, naik mobil, itu di depan ada perempuan diboncengin, tunggirnya kelihatan. Dilihat haram, nggak dilihat. Masya Allah. Lah gara-gara tunggir tuh kemarin Pak RW maksudnya ke Cikarang, sampainya ke Tanah Abang, ngikutin tunggir. Masya Allah. Salawat dulu ya Nabi.
Yang keras, yang keras. Sekali lagi, ya Nabi. Ya Habib, salawat. Selamat datang guru kita Habibuna Habib Nagib di majelis kita. Mudah-mudahan tambah-tambah keberkahan kampung ini, amin. Sekali lagi kita sambut Habib dengan sholawat. Ya Nabi alaika salam alaika ya Habib salam alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. Dah, kalau sholawat begitu aja dah tuh, jangan pakai dirubah ke lagu dangdut, apalagi yang berbau porno. Bukannya nggak boleh, ulama kurang suka. Saya pernah begitu naik panggung merawis sholawat, Muhammadun 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 Nabiyuna. Kata saya, lagu apa sih ini ya? Muhammadun 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 Habibuna Muhammadun. Iya iwa peye. Masya Allah, orang kita tuh suka merubah-merubah nada, emang pinter banget merubah nada. Talbiyah aja dirubah. Asalnya kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh dunia nadanya sama begitu. Begitu masuk Indonesia berubah nadanya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Orang-orang udah 3 kali kelar, kita atuh aja belum kelar. Kita sukanya melankolis, tapi nggak apa-apa, asal jangan dirubah ke lagu dangdut yang berbau porno. Ada tuh derap langkah prajurit. Jadi prajurit chessnya Bosnia Afghanistan kalau berangkat ke medan tempur, mereka melantunkan nasyid. Ad-dinu lana wal habbu lana wal adlu lana wal kullu lana. Itu derap langkah prajurit tuh. Begitu masuk Indonesia di tangan ibu-ibu majistrarin, berubah nadanya. Adinu lana wal habbu lana. Letoy prajuritnya. Kagak jadi perang itu mah. Masya Allah. Sekarang hati-hati bapak ibu, banyak lagu anak-anak yang menyesatkan, hati-hati nih. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Yang meletus hijau, tadi hijau nggak disebut, jadi 6 bukan 5 jadinya. Ini lagu sesat nih lagu nih. Bintang kecil di langit yang biru, kalau ada bintang langit hitam on. Lah kagak mikir apa ya? Masya Allah. Ada lagi yang menyesatkan, ada cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Insinyur mana yang ngajarin nanam jagung nyangkulnya yang dalam? Kagak tumbuh. Lah jagung mah diaurin aja udah tumbuh. Benar gak? Lu menanam pohon duren. Masya Allah. Sesat tuh lagu tuh. Bahkan hati-hati nih Bu, ada lagu dewasa, lagu porno dinyanyiin ke anak-anak. Ini hati-hati bapak-bapak nih. Lagu porno, lagu dewasa dinyanyiin ke anak-anak.
kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saya tanya ibu, emang bayi makannya nasi? Kagak, bayi emang gak makan nasi, yang siang makan nasi, malam minum susu. Tuh Pak RW, lebay makan nasi, keradaan aja ya. Segala perhatian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.